Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nurma Isnaini masih dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Tidak bosan, seperti biasa Ibu akan selalu mengingatkan kalian agar tetap menjaga pola hidup sehat dan juga menerapkan protokol kesehatan selama di rumah. Menggunakan masker ketika akan berpergian keluar rumah dan juga mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Bagaimana? Sudah siap memulai pembelajaran pada hari ini? Siap ya, dan tentunya harus lebih semangat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Seperti biasa, langkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita masih membahas materi mengenai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai bagaimana proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia dan juga pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai kerajaan-kerajaan apa saja yang ada pada masa Hindu-Buddha dan peninggalan-peninggalan dari masa Hindu-Buddha. Sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yuk kita langsung saja simak tujuan pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Kedua, dapat memahami peninggalan-peninggalan sejarah dari masa Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sejak abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Sumber utama dari Kerajaan Kutai ini diketahui dari yupa. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama. Yupa merupakan tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Yupa tersebut dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Prasasti Yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta. Berdasarkan salah satu dari prasasti Yupa, kita dapat mengetahui siapa saja raja-raja yang pernah memerintah di Kutai. Di antaranya ada Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Kutai adalah melakukan usaha pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Agama yang dianut dari kerajaan ini adalah Hindu Siwa, yaitu memuja Dewa Siwa. Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Tarumanegara ini diketahui dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan. Salah satunya adalah prasasti kebun kopi. Selain itu, sumber lain tentang kerajaan ini diperoleh dari catatan seorang musafir Cina yang bernama Pahin. Raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara ini adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah berani dan tegas. Ia juga dekat dengan para Brahmana dan rakyatnya. Kehidupan ekonomi masyarakat dari Kerajaan Tarumanegara ini berupa pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Sedangkan agama yang dianutnya adalah agama Hindu pemuja Dewa Wisnu. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi yang terletak di wilayah Palembang. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda hingga Laut Jawa.
Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari prasasti yang berasal dari dalam negeri, yaitu prasasti Kedukan Bukit dan prasasti dari luar negeri, yaitu prasasti Ligor. Selain menjadi pusat perdagangan, Kerajaan Sriwijaya juga berkembang menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya ini adalah Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Pada masa pemerintahannya juga, Sriwijaya mencapai masa kejayaan. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-11. Salah satu penyebabnya adalah penyerbuan besar-besaran ke wilayah Sriwijaya oleh Raja Rajendra Chola dari Chola Mandala. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti ini saling mengisi pemerintahan dan terkadang memerintah bersama-sama. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno ini diperoleh dari prasasti peninggalannya. Salah satunya adalah Prasasti Canggal. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Mataram kuno yaitu ada Raja Sana, Raja Sanjaya, Raja Rakai Panakaran, Raja Daksa, Raja Tuladong, dan Raja Sri Maharaja Rakai Wawa. Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram kuno bersumber dari usaha pertanian karena letaknya di pedalaman. Selain pertanian, masyarakat Mataram kuno juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo. Kerajaan Medang terletak di Jombang, Jawa Timur, yang kemudian dipindahkan ke Watugaluh di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis, Jawa Timur. Pendiri dari Kerajaan Medang ini adalah Empu Sendok dengan Wangsa Isaya. Raja-raja yang pernah memerintah Medang Kamulan, di antaranya ada Empu Sendok, Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makuta Wangsawardana, Teguh Wangsadharma, dan Erlangga. Kehidupan ekonomi dari masyarakat Medang banyak bergantung pada perlayaran dan juga perdagangan. Kerajaan Kediri terletak di wilayah Kediri, Jawa Timur. Munculnya kerajaan ini berawal dari pembagian kerajaan oleh Erlangga menjadi Janggala dan Panjalu atau Kediri. Tujuan Erlangga membagi kerajaan tersebut untuk mencegah perpecahan antara dua putranya. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan. Setelah Erlangga wafat pada tahun 1049 Masehi, terjadi perang antara Janggala dan Panjalu. Perang ini berakhir dengan kekalahan Janggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu atau Kediri. Sumber sejarah dari kerajaan ini adalah prasasti, salah satunya Prasasti Padlegan, dan juga berita Cina yang dibawa oleh sumber sejarahnya berasal dari prasasti, salah satunya adalah Prasasti Sirah Kenting, dan juga berita Cina yang berasal dari Kronik Chu Panci yang dikarang oleh Jukua. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Kediri diantaranya ada Samarawijaya, Jayawarsa, Bamewara, Jayabaya, Sarweswara, Ayeswara, Srigandra, Kameswara, dan Kertajaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri bersumber dari usaha pertanian, pelayaran, dan juga perdagangan. Hasil utama pertaniannya adalah beras. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh armada laut Kediri yang cukup tangguh. Kerajaan Singasari terletak di Tumapel, tepatnya di sebelah utara Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Singasari diperoleh dari kitab, salah satunya adalah kitab Pararaton, dan juga prasasti-prasasti, salah satunya adalah Prasasti Balawi, dan juga berita Cina.
Ken Arok atau Sri Rajasa Anusapati, Tohjoyo, Ranggaun atau Wisnuwardana, dan Kertanegara merupakan raja-raja yang memerintah Singasari. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara. Ia bercita-cita meluaskan kekuasaannya meliputi seluruh wilayah Nusantara. Kertanegara berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah di antaranya Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Terjadinya konflik dengan Kubilai Khan, Raja Mongol, Cina, merupakan salah satu faktor penyebab runtuhnya kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Mojokerto. Majapahit merupakan sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sumber sejarah kerajaan Majapahit berasal dari Prasasti Gunung Butak yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, kemudian dari Kidung Harsawijaya, dan juga dari Kitab Pararaton. Raden Wijaya, Jayanegara, Tribuwana Tunggal Dewi, Hayam Wuruk, dan Wikramawardhana merupakan raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk yang memerintah tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Hal tersebut tidak terlepas dari bantuan Gajah Mada. Kejayaan Majapahit tidak hanya dalam hal pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan negara maritim. Terjadinya perang saudara, yaitu Perang Paregreg, merupakan salah satu faktor penyebab dari kemunduran dan keruntuhan kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan Tarumanegara runtuh, kerajaan Sunda baru muncul lagi pada tahun 1030 yang dipimpin oleh Maharaja Srijaya Bupati. Sumber sejarah dari kerajaan Pajajaran ini adalah Sang Hayang Tapak yang ditemukan di Cibadak, Sukabumi. Pada masa pemerintahannya, ibu kota kerajaan Sunda terletak di Pakuan, Pajajaran. Pada tahun 1357, Pajajaran dirundung luka dengan adanya peristiwa bubat di Jawa Timur. Raja-raja yang memerintah setelah Jaya Bupati antara lain Hyang Bunisora, Niskalawastu Kencana, Rahyang Ningrat Kencana, dan seterusnya. Jatuhnya kerajaan Sunda terjadi pada abad ke-16 yang diakibatkan dari serangan kerajaan Islam Banten. Peninggalan-peninggalan dari masa Hindu-Buddha di Indonesia yang pertama ada candi dan stupa. Candi ini merupakan sebuah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemujaan dan juga makam. Candi bercorak Hindu salah satunya adalah Candi Prambanan, sedangkan candi bercorak Buddha salah satunya adalah Candi Borobudur. Kemudian yang kedua ada Gapura. Gapura ini merupakan sebuah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura yang beratap disebut dengan Padaraksa dan yang terbelah dua disebut dengan Bentar. Salah satu gapura peninggalan dari masa Hindu-Buddha ini adalah Gapura Wiringin Lawang. Yang ketiga ada Petirtaan. Petirtaan ini adalah sebuah tempat pemandian suci yang sering digunakan oleh kalangan istana kerajaan. Contoh dari Petirtaan ada Tirta Empul dan Tirta Jalatunda. Yang keempat ada patung atau arca. Patung peninggalan Hindu umumnya merupakan lambang Dewa Siwa, Brahma, dan juga Wisnu. Salah satu contohnya seperti patung Swiya Mahadewa. Patung peninggalan Buddha umumnya mewujudkan Sang Buddha Gautama yang tampil berbagai posisi. Salah satunya seperti arca Amitabha. Yang kelima ada relief. Relief ini diartikan sebagai seni pahat pada bangunan atau candi.
Biasanya, relief melukiskan suatu cerita. Salah satu contohnya adalah cerita Ramayana yang dipahat pada dinding Prambanan. Yang keenam terdapat prasasti. Prasasti ini merupakan tulisan pada batu yang memuat informasi suatu sejarah. Salah satunya adalah Prasasti Canggal dan Talang Tuo. Dan peninggalan yang terakhir adalah kitab. Kitab ini merupakan karangan berupa kisah, catatan atau laporan tentang peristiwa atau sejarah. Biasanya isi kitab ini berupa puisi indah dalam sejumlah bait. Salah satu kitabnya adalah Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Bagaimana pembelajaran pada hari ini? Seru? Mudah dipahami? Alhamdulillah, jadi semuanya sudah paham ya dengan apa yang telah Ibu sampaikan? Baiklah, agar Ibu mengetahui sejauh mana kalian menyimak dan juga memahami apa yang telah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan satu soal yang harus kalian jawab. Yuk langsung saja simak soal berikut ini. Coba kalian perhatikan soal berikut ini. Sebutkan kerajaan tertua yang terletak di Pulau Jawa. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Sudah ditulis? Yuk langsung saja kita bahas bersama-sama. Baiklah, tadi jawabannya apa? Ya, benar. Jadi kerajaan tertua yang terletak di Pulau Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara. Alhamdulillah, tidak terasa pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan anak-anak di rumah. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.